ngobrol ya sedikit-sedikit. Kita akan sharing tentang pengalaman aku selama belajar mengendarai kendaraan mobil. Nah, di sini aku akan share ya beberapa tips ya yang aku dapatkan ya selama mempelajari mobil ini. Nah, jadi awalnya itu kita kan selalu berada di zona nyaman. Zona nyaman itu maksudnya kita selalu kalau mau kemana-mana tinggal minta antar gitu ya. Nah, sekarang di tahun 2024 ini kita akan mencoba untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Jadi caranya gimana? Ya, kita harus bisa mengendarai mobil kita sendiri. Jadi kita tidak akan eh, tergantung dengan bapak supir atau siapapun yang bisa mengantar kita seperti biasa. Nah, tips dari aku untuk pertama, nomor satu adalah kita bisa mencoba untuk berlatih di jam-jam yang sepi dulu. Misalnya di jam-jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Nah, di situ teman-teman bisa memilih rute yang relatif sepi ya, jangan yang relatif padat. Biasanya untuk jam-jam sibuk itu sekitar jam setengah delapan, jam 8 ya, karena itu jam-jamnya orang pergi ke kantor, pergi bekerja, kemudian juga anak-anak juga mau pergi ke sekolah. Nah, jadi tips pertama adalah kita pakai jam-jam yang sepi ya, sekitar jam 6 pagi itu kan masih sepi ya. Nah, atau teman-teman bisa cek juga rute-rute di mana, jalan-jalan mana yang tergantung yang agak sepi, jangan yang ramai. Kemudian tips yang kedua ya, tips kedua itu kita harus tetap tenang dan fokus. Tetap tenang, apalagi kalau kita punya kebiasaan panik ya. Nah, itu harus coba kita kendalikan. Uh, aku juga sering ya kadang-kadang mengalami panic attack ya, apalagi kalau misalnya kita menghadapi di persimpangan yang ramai, di mana banyak sekali motor atau mobil yang berseliweran, apalagi kalau misalnya berpapasan dengan mobil-mobil yang besar seperti truk atau fuso atau sejenisnya. Nah, jadi pada saat kita mulai masuk di kursi pengemudi ya atau di depan setir, maka yang harus kita lakukan adalah tetap tenang, kalau perlu tarik nafas beberapa kali, dan jika eh, teman-teman merasa jantung berdebar-debar, baiknya kita pelan-pelan dulu ya. Kita harus benar-benar rileks, santai, dan jangan sampai setiap kali kita merasa takut atau gugup, jangan sampai nanti malah berakibat salah tekan gas, yang harusnya kita tekan rem ini malah ketekan gas, dan itu sangat-sangat berbahaya dan juga membahayakan orang lain. Kemudian untuk tips yang ketiga yang pasti kita harus tahu dulu ya, fitur-fitur di dalam mobil kita itu apa saja. Kemudian juga kita harus tahu, sudah harus hafal ya, jalan-jalan yang akan kita lalui. Itu juga sangat penting. Jadi kalau untuk pemula, yang aku lakukan itu adalah aku akan melakukan perjalanan di rute yang sudah aku cukup hafal. Nah, di sini aku selalu mempraktekkan rute-rute ke sekolah anakku dan juga rute pulangnya. Karena tujuan aku awalnya untuk mengendarai mobil itu adalah untuk kemudahanku mengantar jemput anakku. Nah, jadi itu dulu target kecilku. Nah, kalau untuk eh, rute ke sekolah anakku itu kebetulan dia tidak ke jalan raya yang besar ya, tidak ke jalan raya utama, tapi cukup masih di jalan raya yang kecil. Nah, kalau sudah berani kita bisa mulai me- merambah ke jalan raya yang besar. Dan satu hal teman-teman, jika kalian masih ragu atau belum percaya diri turun ke jalan raya besar, ingat ya, kita wajib
pergi bersama dengan pendamping di sebelah kita. Jangan sekali-sekali teman-teman modal nekat untuk pergi turun ke jalan raya tanpa pendamping. Minimal kalian sudah pergi ke jalan raya itu dengan pendamping paling tidak 5 kali atau 6 kali. Atau eh, pengecualian jika teman-teman sudah betul-betul yakin bahwa kalian akan merasa percaya diri, tidak panik, tidak kagok kalau diklaksoni dari belakang mungkin ya. Mungkin juga kan buat teman-teman yang sering kagetan kalau misalnya disalip oleh motor sebelah kiri atau bahkan dari sebelah kanan. Nah, jadi teman-teman harus siap ya dengan kondisi di jalan raya itu yang sulit kita prediksi. Nah, barangkali teman-teman bisa sharing ya, tuliskan di kolom komentar ya apa-apa saja. Mungkin teman-teman yang sudah suhu atau yang sudah jam terbangnya lebih tinggi bisa saling sharing. Kita bisa tuliskan tips-tips dari teman-teman apa aja yang harus kita persiapkan supaya kita tampil percaya diri untuk membawa mobil di jalan raya. Sementara itu dulu teman-teman, nanti aku akan share kembali perjalanan-perjalanan aku ya selama beberapa waktu. Mungkin teman-teman bisa menikmati video-video aku yang lain dan harapan aku semoga video-video ini bermanfaat ya untuk teman-teman khususnya untuk sesama pemula. Tetap semangat ya, jangan takut. eh, Semua orang pasti bisa ya dan semua orang yang sudah pro itu awalnya juga dari pemula ya. Terima kasih teman-teman, selamat menikmati video ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.